kita record ya. Memang tadi ya. Oke. Kalau si Emma paham ya, si Emma, si Nadia, Nadia. Ini kita mau bahas tadi apa itu teori-teori dari yang sudah kita kerjakan. Misalnya langsung kan, langsung kita langsung ke prakteknya ya. Ini sekitar 20 menit aja ya, sambil Kairani. Kalau ada yang baru join, apa dong videonya dong ya. Kadang-kadang kita kan kalau di ruangan nggak eh, ketemu langsung latihan kan, wajahnya nggak kita tanya satu-satu ya kan. Ini sih tadi ya siapa barusan gabung si si Kairani, 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 Kairani ada link di chat itu diisi ya. Kairani, Kairani Syah. Ini cacat ini Kairani Syah. Tadi Nadia Karisa. Ahmad Kumala Amin. Ahmad Kumala Aminnya kok kecil, hanya besar. Ahmad Kumala Amin. Oke, Muhammad Kumala Amin. Udah diisi linknya deh, itu sekalian apa itu namanya absensi ya, absensi penghadiran di Zoom-nya. Ya, siapa tadi ya? Kalau Fikri itu adminnya. Oke, kita belajar dari web World Wide Web ya, halaman-halaman website yang beberapa mereka mungkin belum pernah ya, tapi kita langsung bahkan keyboardnya pun bingung juga karena kemarin keyboard itu ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa apa, bingung kan ya. Si Hairul Alvina, oh ini siswa ibu ini Alvina sama Emma, jadi mereka hadir biar dapat nilai baik, mereka hadir. Oke. Lagi di mana nih Emma? Saya barusan join Emma ya. Jadi pembahasan kita itu kemarin dari pertama itu adalah HTML, dari HTML masuk ke PHP, ketiga itu adalah database-nya. Database, kemudian operasi-operasi di database yang query-nya masuk ke CRUD ya. CRUD-nya setelah CRUD tadi adalah langsung ke project-nya. Project itu adalah membuat website sederhana ya. Cuman ya itu tadi ya, ada yang rutin hadir, ada yang udah 2 kali dia tidak hadir, baru hadir gitu ya. Jadi ada satu mengulang, satu udah sampai di mana gitu ya. Jadi tujuan Zoom ini dilakukan adalah untuk mengingatkan atau bagi yang belum, karena latar belakang pesertanya kan macam-macam ya. Ada yang sudah paham, ada yang perlu ditingkatkan, dan ada juga masih baru ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini kita memulai ya. Nadia, nanti diisikan itu ya linknya ya. Website yang merupakan, kalau misalnya kamu belajar web itu yang diperlukan itu adalah satu itu text editor. Kalau misalnya di Word, kamu harus menyiapkan contoh Word gitu kan. Nah, supaya si yang kita ketik-ketik tadi bisa di apa namanya di hemat, bisa dioperasikan atau di running atau dijalankan, kita perlu server itulah yang menggunakan exam. Jadi kalau saya belajar web ini, pertama kamu pastikan exammu sudah oke, ya examnya sudah oke. Kita text editornya menggunakan Visual Code ya, Visual Code itu dia. Nanti kalau di database kita menggunakan PHP Admin, tapi
untuk membuat database kita sudah beberapa cara yang manual atau yang em, langsung ke visual codingnya ya. Jadi itu udah langkah kalau menurut Ibu ya, sudah tahapan yang sangat mudah bagi kita untuk mempelajari ya. Hanya beberapa pertemuan, eh, materi-materi tadi sudah bisa dikembangkan jikalau memang berminat untuk mengembangkan website yang hanya kamu perlu meningkatkan beberapa ada supaya tampilan menarik, contohnya CSS atau nanti menggunakan beberapa uh, tool ya, tool yang bisa. Tapi tahapan demi tahapan itu sudah banyak. Nah, website itu adalah ketika kamu berinternet atau kamu buka, ada yang pakai Chrome, itu browsernya ada Chrome, ada apa macam-macam ya sekarang ya, yang bisa digunakan sebagai browsernya, di mana hanya kamu ketikkan linknya, misalnya localhost foldernya di mana, asal pastikan dia sudah di htdoc, kamu ketikkan PHP, kalau masih HTML, HTML, ya kalau PHP, PHP. Ya. Jadi tahapan terakhir itu kita sampai ke, kalau yang hari Jumat itu sampai CRUD ya, bagaimana menambahkan, membaca, mendelete data, data. Itu dia ya, sangat penting. Ada website ya, jadi ketika kamu buka website yang tadi di browser itu namanya website statis ya. Isinya tidak diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Itu dia. Di sini ada beberapa eh, website yang tidak diperbaharui ya, statis ya. Jadi ketika kamu buka itu lagi ya. Content Management System, sebuah software yang berbasis web. Di sini ada menggunakan bahasa ya kita dia. Oh ya, Ibu tadi memang apa, tidak menyiapkan ya, bukan tidak menyiapkan ya, maksudnya hanya Ibu memantau ya, karena kan pertemuan tinggal beberapa, jadi supaya ada keberlanjutan dari pelatihan itu, supaya kamu tidak merasa hilang ya kan, karena di praktek kita sangat terbatas, ada tingkat kecepatan menggunakan keyboard itu sangat cepat mengetik, ada yang beberapa masih mencari mana nih tombolnya, masih begitu ya, memang sangat mempengaruhi. Nah, sini Ibu hanya memberikan pengantar ya bagi yang sudah paham, tidak apa-apa. Terus yang, nah, di sini tadi ada beberapa yang akan jenis-jenis website ya. Tadi yang statis, kemudian kita dinamis. Nah, dinamis ini yang mau kita bangun ya. Apa orang sekarang lebih cenderung dia menggunakan uh, sosial media karena itu tadi ya, ada dinamis ya, ada beban, ada sangat menarik. Web yang kontennya sering berubah, nah, itu dia dinamis ya. Ketika kamu buka misalnya sosmed atau kamu sedang pesan barang, nah itu ya, web blog, toko online, jaring sosial, situ akan terjadi sekali 5 menit atau kamu refresh itu akan ada konten-konten baru gitu ya. Website interaktif, nah ini dia website interaktif ini adalah dua-duanya ya. Jadi kita tidak hanya, kita ada beberapa form yang bisa digunakan ya, itu namanya interaktif, ada respon antara si pengguna dengan si websitenya. Nah, beberapa web programmer ya, bagi yang ingin oh ya setelah saya belajar ini maunya apa ya, jadi ya, jadi belajar website ini tidak harus ini harus ini. Jadi beberapa satu itu lainnya kalau kamu mau mengembangkan website tadi, terutama HTML dan CSS. HTML itu sudah kita coba ya, CSS-nya tidak. Kenapa? Satu memang perangkatnya kurang ya, perangkat yang bisa itu memang mendukung ya. Itu dia. Tapi memang beberapa sudah mendukung, tapi beberapa tidak ya. Sebagian besar tidak mendukung untuk menerapkan ini nih. Nah, jadi supaya tampilan itu yang sudah kita buatkan itu beberapa latihan, setelah ditambahkan CSS ini, tampilannya itu akan lebih menarik ya.
elemen yang menghiasi struktur website itu menggunakan CSS. Berkolaborasi membentuk front end dari sebuah website. Kemudian Java ya, nanti kamu sudah bisa HTML, masuk ke PHP, nanti kamu tingkatkan ke Java-nya ya. Bahasa pemrograman yang dipopuler lagi ini untuk misalnya kamu mau kerja di programming dari perusahaan besar, open source, itu lebih tapi saya itu di lowongannya tentang menguasai Java, idea Java ya, bisa dikatakan. Kemudian ini sekarang Python, Python ini adalah data scientist ini juga uh, ya, pemrograman yang bisa dimudah tapi juga sulit ya, open source yang saat ini memang banyak dibutuhkan ya Python-nya. Yang pakai Visual Code tadi itu bisa di Python-nya ya. Berikutnya JavaScript ini juga banyak dipelajari untuk programmer yang mereka berkecimpung untuk membuat atau mengembangkan sebuah website. Ini PHP ya untuk web developer ID. Ada beberapa lagi yang jadi uh, hal ya tool-tool atau program yang menarik untuk dipelajari ya. Oke, Kairanisha. Bentar ya, ada yang mau ditanyakan? Emma, udah diisi itunya linknya? Sebentar, Ibu lihat ya. Sebenarnya bukan itu materi tadi. Di mana taruh ya? Sebentar. Pelatihan. Pelatihan. Oke, berikutnya ya. Oke, ya tadi pengantarnya yaitu mengembangkan sebuah website atau bahkan sebuah program. Ini dia contoh Visual Code yang mengikuti ya. Ya, kan? Oke, kita sekitar 10 menit lagi aja ya. Hanya apa namanya mengingatkan kegiatan kita ini masih berlangsung sekitar kalau nanti pelatihan off-nya sudah selesai, kita sampai akhir Agustus ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau uh, coba silakan ya. Cuman kendala di kita memang gitu tadi ya. Satu di labnya tadi ya kurang, tapi yang kedua juga setelah tanya jawab pesertanya, banyak memang peserta tidak mempunyai fasilitas ya, tidak ada perangkat di rumah itu juga yang tidak membuat kurang lancar ya. Jadi kita tidak bisa mencoba ataupun mengulang kembali. Oke, Ibu mengulang sedikit yang sudah kita kerjakan, ini HTML-nya. Oke, kenapa selalu dimulai dengan ini ya, HTML ditutup dengan ini ya. Ah, ada beberapa kemarin perhatikan dia cepat ya. Jadi dia tanggap ketikan ini langsung enter cepat ya. Ada elemen HTML contoh ya. Itu A1 A1 A2. Nah, ini dia kalau kita mau membuatkan HTML. Kenapa kemarin HTML itu tidak terlalu banyak dibahas? Satu setengah pertemuan ya, satu setengah pertemuan. Jadi ini dia dibuatkan hanya ini aja kamu ketikkan ya, kemudian simpan di htdoc, buatkan formatnya di HTML, nanti akan muncul ya form. Nah, ini di, struktur penggunaan HTML-nya ya. Buatkan file form HTML ya, disimpan di HTML, kemudian lakukan simpan, kemudian ke web browsernya, ketika nanti tapi form 1 HTML ya, muncul hasilnya ya. Nah ini kita coba ya. Mode kedua ini adalah membuat menu form. Adalah contoh seperti ini dia. Contoh isi
Ini juga sudah kita coba ya di pertemuan kalau ada yang ingat ya, kedua ya, membuat nama-nama ini menggunakan list ya, button, checkbox, ini juga kita buat, kita coba. Jadi yang Dropbox belum. Yang Ibu sampaikan kemarin itu adalah memudahkan eh, bagaimana kalian se-enjoy mungkin program dan kalian mudah memahami dan mudah mengingat ya. Ada beberapa dia bisa mengingat ya. Di organisasi ini labelnya sebesar. Contoh ini membuatkan username kemudian password ya. Ini labelnya ya, username kemudian nanti input tipe teks dan juga ID username, password label ini nanti ke sini ya. Sini dia. Input tipe set ya. Ini yang kita codingnya ini diketikkan nanti setelah di running atau eksekusi ada file set ya. Ya contohnya file set. Berikutnya legend. Legend ini sama ya. Legend, contoh penggunaan legend. Ini juga oh, ya, sama ya. Ada login, tapi login misalnya hanya login. Kemudian ada menu login, username, password, inputkan. Ya. Ini misalnya kita coba, kita ketikkan, dan kita running atau eksekusi hasil seperti ini. Ya. Validasi masukkan pada form. Input tipe, text name, ya, testing. Masukkan script input text dalam sebuah form ya. Baik, ya. Akan HTML juga input. Cara di pertemuan kedua itu hari kedua ada ya buatkan contoh seperti ini ya. Nah ini dia CSS. Konsep CSS ini kita tidak apa ya tidak menerapkannya kemarin pelatihannya apa itu CSS ya. Jadi misalnya membuat teks itu lebih menarik ya. Link misalnya biru berubah jadi merah. Nah, ini bisa digunakan CSS-nya. Kemudian link ya. Link tab membuka di akhir dengan tanda ini. Rel menerangkan halaman tipe teks berupa CSS. Nah ini dia. Jadi, ini kita uh, menggunakan namanya ini udah kita coba juga ya. Yang kemarin belum coding. Ini menggunakan visual coding juga ya. Ini dia white, backgroundnya green, on family. Tapi kalau mau membuatkan misalnya ketika kursor ini ke sini berubah warna misalnya jadi merah, itu menggunakan CSS-nya ya. Ini juga saya coba ya. CSS ini ada 3 yaitu sorry biar bisa selector property font size. M menentukan ukuran yang pecahan height. Nah, ini ya. Bagi yang sudah pernah mencoba ya. Ini kalau membuatkan menu, ini membuat background warna. Jadi supaya tampilan web itu lebih menarik, digunakan CSS. Membaca coding ada CSS-nya ya. Ya itu membuat tampilan menarik. Contoh tadi font bisa berubah atau bisa jadi tebal atau miring. Nah itu pengaturan tabel ya, untuk ini kita tinggal ketikkan di Visual Code. Nah, ini nanti kemudian nanti kita save jalankan tapi dia formatnya di CSS ya dia titik CSS kalau HTML HTML PHP PHP ini CSS-nya. Itu dia. Itu CSS-nya. Kemarin kita membuat ada ya kata webku yang kalian ganti menjadi nama ada ya menggunakan ini JavaScript. Di sini kita hanya mau ibu memperkenalkan ya tidak sampai ke sini karena memang ini tingkatannya waktu juga kemudian
Itu tadi ya, ada yang sudah paham, ada beberapa yang belum. Apa itu JavaScript? Bahasa script yang ditempelkan kode HTML. Jadi itu keuntungannya kenapa di awal belajar HTML dilanjut dengan belajar tadi ya ke PHP. JavaScript ini diproses dengan kemampuan dokumen HTML yang ini bukan Java ya, tapi dua bahasa yang berbeda, ada scriptnya ya. Nah, kalau kamu perhatikan formatnya antara HTML dengan JavaScript-nya ya. Jadi kodenya, script itu strukturnya ya, kodenya. Jadi ya HTML, PHP, bedakan ini tuh tadi CSS, ini adalah untuk JavaScript-nya. Nah, jadi nanti kalau kamu lihat sebuah program dengan format-format seperti ini, kamu sudah bisa menyebutkan, oh ya itu pakai PHP, itu pakai HTML aja, atau itu ada CSS-nya, ya, ya. Ini formatnya, kode, ya. Nah, ini kalau dibuatkan ada HTML-nya head, alert, image, JavaScript, ya. Kalau minggu depan masih keburu atau tidak ya, tapi minggu depan itu mau ke project-nya ya, ke contoh permasalahannya. Nah, ini kemudian di sini kita harus kalau ke JavaScript ini sudah harus memahami jika, if, then. Nah, ini contoh kondisi, looping, pengulangan, nah, seperti itu ya. Ya, jika ini contohnya ya. Ini kok input form. Ya, oke. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya JavaScript itu sudah menggunakan eh, ada peran kondisi ya. Ini dia tombol. Oke. Oh, ini kemudian ada kalau misalnya nanti kamu lihat pengembangan website ada menggunakan query, jQuery ya. jQuery pembuatan template website. Nah, kalau disarankan ikutin tahapan tadi HTML kamu kuasai, kalau sudah lanjutkan ke itu tadi ya untuk mempercantik pakai CSS, untuk lagi pakai JavaScript. Nah, ini ada namanya jQuery. jQuery adalah JavaScript library. Nah, katanya ini sudah lebih ini lagi ya bukan si JavaScript. Ini bisa juga dikerjakan di Visual Code tadi ya. Ya, ini dia hanya ada beberapa yang perlu ditambahkan. Ini coding JavaScript-nya dengan jQuery ya, jQuery. Oke, ini ada beberapa. Nah, selanjutnya ya, ini efek. Oke, contoh mobile seperti ini ya. Kalau mau perhatikan loh, tampilannya kan sama dengan HTML, ya kan? Sehingga terlihat jQuery dan load event HTML. Ya, ini JavaScript Ajax ya, kayak ini juga akan HTML, Ajax dan CSS penambahan juga ya agar ada template pembuatan template website agar lebih menarik. Jadi yang sudah kita bahas itu kalau misalnya mau dikembangkan itu sudah oke karena bisa dilanjut dengan beberapa itu tadi apa ya tidak bisa hanya langsung ya kalau misalnya continue dipelajari itu bisa selesai tiga bulan ya tapi ini itu tadi kondisi. Oke, oh, ada Rido ya, Rido dan Rido Saputra. Ini bisa nggak videonya di-on-kan sekali biar kita ibu tutup sudah cukup hanya memantau sampai sejauh mana masih mengikuti instruksi-instruksi dari yang ibu sampaikan. Silakan ada yang videonya di-on-kan sebentar biar ibu tutup cukup dulu sore ini. Jadi mungkin sekali seminggu membuat seperti ini ya. Jadi kita hanya mengingatkan kita ada masih pelatihan dan belum selesai ya. Dan kita tidak mengerjakan apa-apa karena kan kondisi tadi seperti itu ya. Kalau kita mau praktek masing-masing juga oke, perangkatnya tidak oke. Oke, Emma, Kaira Nisa, Ahmad, videonya silakan dulu di-on-kan. Nadia, Nadia wajahnya ya. Alvina, silakan. Rido. Oh, kamu Rido. Oh, Rido cepat ya. Rido cepat bisa ya. Rido kelas berapa, Rido? Kelas 2, Kelas Bu.
Kelas? 2. Oh, 2 kelas 2. SMA. Oke, thank you for join Nadia. Alvina, Kumala, mana? Muhammad Kumala. Rido yang Jumat atau Sabtu? Sabtu, Bu. Sabtu, oke. Sabtu datang ya, terakhir penutupan. Jadi Ya. misalnya Sabtu selesai, kita masih uh, akan dilakukan tetap sampai Agustus ya. Kalau misalnya kayak Emma, karena dia statusnya memang perlu pembelajaran, boleh japri nanya ya. Uh, Emma, nah, siapa? Alvina, mana Alvina? Alvina. Saya juga mahasiswa ibu kayaknya. Alvina. Kumala yang mana? Muhammad Kumala. Kumala, Kairani. Saya, Ayo. Bu. Ya, kita tutup ya karena sudah mau jam 5. Kumala, Saya, Bu. ya videonya 1 menit aja, 1 menit. Biar yang di sini semua kelihatan. Ah, Rido udah hilang lagi dia. Mana Kumala? Rido di mana? Di rumah atau di mana? Di rumah. Rido ada laptop atau tidak? Ada laptop, Rido? Hah? Nggak ada. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Yang Sabtu kita bertemu Sabtu. Ibu pastikan Sabtu Ibu hadir ya. Maaf, beberapa ini nggak bisa hadir ya. Oke, thank you Fikri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore, Bu. Yang Sabtu kita bertemu Sabtu ya. Yang Jumat tetap Jumat. Mungkin ada beberapa pengarahan lagi. Terima kasih. Selamat sore.